Malam itu sebenarnya biasa aja. Setelah pasang tenda dan makan mie rebus, kita berusaha ngebuat suasana jadi santai. Dika sempat cerita-cerita lucu. Rino juga nyetel lagu dari HP-nya walau sinyal di situ nyaris nol. Kita ketawa-ketawa kecil, sok kuat, padahal dalam hati masih kepikiran sama suara bayi tadi. Tapi ya, namanya manusia, kalau udah takut biasanya pura-pura cuek. Langit malam itu pekat. Bulan gak kelihatan sama sekali. Kabut turun makin tebal, bahkan dari dalam tenda pun cahaya dari luar hampir nggak bisa nembus. Suara jangkrik atau binatang malam lainnya tetap nggak ada. Masih sama kayak waktu pertama masuk ke hutan. Sunyi total. Tapi kali ini, sunyinya lebih padat, lebih menekan. Sekitar jam 1 pagi, gue kebangun karena ngerasa ada yang aneh. Awalnya gue pikir cuma perasaan doang, tapi kuping gue mulai nangkep suara-suara pelan dari luar tenda. Kayak ada yang jalan. Langkahnya nggak berat, tapi jelas. Kaki menyeret pelan di atas tanah dan dedaunan kering. Cekrek, sera, cekrek, sera. Suaranya pelan banget, berhenti sebentar, lalu lanjut lagi. Gue coba duduk pelan-pelan, lihat ke arah Dika dan Rino yang juga udah kebangun. Wajah mereka tegang. Gue berbisik, itu siapa ya di luar? Dika cuma ngangguk kecil sambil nutup mulutnya. Matanya ngelirik ke arah pintu tenda yang ketutup rapat. Rino pelan-pelan melangkah maju, nunduk, dan coba ngintip dari celah kecil di sisi tenda yang agak sobek. Tapi begitu dia ngintip, dia langsung nutup lagi wajahnya dan mundur. Napasnya berat, mukanya pucat kayak abis lihat mayat. Jangan lihat, bisik Rino panik. Jantung gue langsung berdebar makin kencang. Gue tarik napas pelan, terus nanya, kenapa? Rino cuma bisa ngelirik sebentar, terus bisik dengan suara yang gemetar. Itu perempuan. Rambutnya panjang. Kakinya ngambang. Ngambang. Sekujur tubuh gue langsung kaku. Merinding dari ujung kaki sampai kepala. Punggung rasanya dingin banget kayak disiram es. Gue nggak berani gerak, nggak berani ngomong. Suara di luar masih ada. Langkahnya muter-muter di sekitar tenda kita. Kadang berhenti, kadang maju lagi. Kita semua diam. Tahan napas. Takut kalau dia tahu kita sadar akan kehadirannya. Tiba-tiba, terdengar suara bayi lagi. Tapi kali ini, bukan dari kejauhan kayak sebelumnya. Suaranya datang dari belakang tenda. Persis di belakang tempat gue duduk. Suara tangisan itu pelan, tapi menyayat. Nggak kayak suara bayi biasa. Ada getaran aneh di tangisan itu. Kayak suara sedih dan marah yang dibungkus jadi satu. Gue langsung nahan napas. Pelan-pelan gue coba geser posisi, tapi tenda sempit banget. Dika mulai bisik, itu suara bayi tadi. Jangan jawab, jangan. Gue mengangguk, tapi saat itu juga, sesuatu menyentuh bagian luar tenda. Kayak jari yang mengelus kain tenda pelan-pelan dari luar. Garis jari itu ngelus dari atas ke bawah. Sret, suara gesekannya bikin bulu kuduk gue berdiri. Tenda sedikit bergerak. Gue bisa lihat bayangan samar tangan dari balik cahaya senter kecil yang masih nyala. Gue nggak kuat, ini beneran bukan manusia. Bisik Dika pelan, suaranya udah mau nangis. Tenang, jangan gerak. Gue jawab pelan sambil matain sender. Tenda jadi gelap total. Tapi anehnya, walau gelap, kita kayak bisa ngerasain keberadaan makhluk itu. Kayak dia berdiri di situ. Nunggu, dengerin kita. Nafasnya kadang terdengar berat. Sesekali terdengar suara aneh. Bukan napas, lebih mirip desaan panjang. Lalu, tiba-tiba, tenda kita dicakar dari luar. Sret. Suaranya panjang, keras, seperti kuku yang digores di permukaan kanvas. Kita bertiga langsung membeku. Gak ada yang berani teriak. Gue coba pejam mata, berharap itu cuma mimpi. Tapi rasa takut ini terlalu nyata. Jantung gue berdetak makin cepat. Dika tiba-tiba berdoa pelan, baca doa dengan suara nyaris tak terdengar. Rino juga mulai bergetar. Lalu, suara itu berhenti. Langkah kaki menjauh. Tapi belum lama kita ngerasa lega, tiba-tiba tenda kita terguncang sedikit. Kayak ada yang duduk di depan pintu. Lalu suara bayi nangis terdengar dari dalam. Gue langsung panik. Itu dalam tenda, bisik gue cepat.
Rino langsung nyempel mulutnya pakai jaket, sementara Dika udah mulai nangis kecil. Gue bisa ngerasa sesuatu masuk. Rasanya kayak hawa dingin banget, masuk dari bawah celah tenda. Aroma anyir juga makin kuat, seperti bau darah lama bercampur bunga melati. Gue tahan napas, diam, sampai akhirnya suara itu menghilang. Tapi ketenangan itu cuma berlangsung sebentar. Tenda tiba-tiba bergoyang pelan. Lalu suara ketukan. 3 kali. Tok, tok, tok. Kita semua diam. Tapi kemudian suara perempuan terdengar jelas dari luar. Bukan dingin. Suaranya pelan. Lembut. Tapi datar. Nggak kayak manusia. Lebih mirip rekaman suara yang diputar lambat. Gue langsung gemetar. Jangan dijawab, bisik gue ke mereka. Jangan gerak. Ketukan itu berhenti. Suara langkah kaki menjauh. Lalu, hening. Selama sisa malam itu, kita nggak tidur. Cuma duduk membeku di dalam tenda, saling berpegangan tangan tanpa kata. Nggak ada yang berani keluar. Suara tangisan kadang muncul lagi. Kadang jauh, kadang dekat, tapi kita semua pura-pura nggak dengar. Di luar, udara semakin dingin. Sampai jam menunjukkan hampir jam 5 pagi, barulah suara-suara itu hilang total. Tapi rasa takutnya masih menempel. Saat cahaya pagi mulai masuk lewat celah tenda, kita baru berani keluar. Udara pagi terasa beda, sejuk, tapi nggak menakutkan. Seolah semua keanehan malam itu pergi bersama gelap. Tapi ketika kita lihat sekeliling, kita baru sadar ada sesuatu yang salah. Tanah di depan tenda kita basah, bukan karena embun, tapi seperti bekas air yang lengket. Dan di atas tanah itu, ada bekas telapak kaki kecil. Banyak, mengelilingi tenda kita.